First of all, my name is Chris and I am born and living in Holland. And when I am 62, I did deciding to coming to Jakarta for living here the rest of my life. When I did coming to Jakarta, I was more than 40 years not visiting the church anymore. And the first Sunday when I was here, my wife asking me to join her to the church. I did have to thinking about that a while, because for me it was more than 40 years ago that I did visiting the church in Belanda. After a while I did agree and I did follow her. Also because I was a little noisy how the difference is between here in Indonesia and in Holland, of course. I can only say after the almost 2 years that we are now visiting this church, I am grateful that I, after more than 40 years, finding my belief in Jesus again. The way that I did finding our Jesus again, that is of course because of my wife, that she did asking me to follow her to the church. And second, but not to forget, and very important of course, is to our Pendeta and the people from doing the service in the church and everything, but also our brothers and sisters. They feeling, what I say before, like family, but also the way that they accepting me as stranger from another country, very different culture than here in Jakarta, of course. And they accept it, and I hope that we can going to this church for many, many years again. And last but not least, I am hoping that my short story to you can give you also the inspiration to going to the church again, and maybe you have to searching for the right church what is fixing you. For everybody it is different, of course, but I hope that you finding Jesus again like I did, and I am only thankful to GOB. Thank you. Salam saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami beribadah kepadamu dan kami ingin merenungkan firman-Mu, ajar kami mengerti dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah,
aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu pertolongan Tuhan terhadap murid-muridnya. Kisah ini tentang Yesus berjalan di atas air yang kemudian menolong murid-muridnya itu juga ditulis dalam Injil Markus pasal 6 dan juga dalam Injil Yohanes juga pasal 6. Murid-murid Yesus sebenarnya adalah orang-orang yang dipanggil dan mereka sudah meresponi panggilan Tuhan. Mereka mengikut Yesus, mereka siap memberitakan Injil, mereka diberi kuasa untuk ngusir setan. Dan mereka walaupun berbeda karakter, mereka bisa bekerja sama. Dan murid Yesus yang sejati tidak mata duitan. Saudara, dari bacaan kita, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Di situ ada 3 pelajaran penting tentang pertolongan Tuhan terhadap murid-muridnya. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, mengapa murid-murid masih perlu ditolong? Kan mereka sudah dipanggil, mereka sudah meresponi, mereka sudah siap beritakan Injil, bahkan diberi kuasa untuk mengusir setan. Mengapa mereka masih perlu ditolong? Bapak Ibu, dari kisah yang kita baca tadi, di situ ada beberapa indikator bahwa murid-murid itu walaupun sudah dipanggil, walaupun sudah diberi kuasa, mereka masih butuh pertolongan Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 24, di situ dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi Bapak Ibu, kisah ini dimulai dari ayat 22. Kemudian diteruskan ayat 23 dari Matius pasal 14 ini. Di situ diceritakan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik perahu mendahului ke seberang. Lalu orang banyak yang tadinya di situ disuruh pulang. Kemudian Tuhan Yesus naik ke bukit dan berdoa sendirian di situ. Ternyata murid-murid yang mengikuti perintah Yesus, dia taat, dia nurut sama Yesus, dia disuruh menyeberang, suruh naik perahu, ternyata ditimpa gelombang angin sakal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jadi murid Yesus itu bukan berarti jalannya semuanya mulus. Walaupun taat kadang-kadang ada gelombang. Ada masalah dalam perjalanan hidupnya. Itu sebabnya perlu ditolong. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau ikut Yesus itu semuanya tenang, semuanya beres. Ada juga gelombang yang harus kita hadapi. Lalu dalam ayat 25 dan 26, di situ diceritakan Yesus datang pada waktu malam, berjalan di atas air. Ternyata murid-murid berpikir, wah itu hantu. Gitu. Jadi murid-murid itu masih perlu ditolong karena kadang-kadang ketika menghadapi gelombang, apalagi di malam hari, dia pandangan terhadap Yesus itu kabur. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca sebelumnya misalnya pasal 8, di situ Tuhan Yesus sudah membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam pasal 9 juga ada orang buta yang disembuhkan. Tetapi dalam kondisi ini ketika murid-murid menghadapi gelombang,
Dia melihat Yesus datang dikira hantu. Jadi murid-murid Yesus pun kadang-kadang melihat Tuhan itu kabur pandangannya. Kalau nggak ditolong, dia tidak akan mengenal Tuhan, dikira hantu. Kemudian saudara, kenapa murid-murid masih perlu ditolong? Bagian akhir dari ayat 26 diceritakan, lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi murid pun kadang-kadang juga ketika menghadapi gelombang, apalagi melihat Yesus kabur, dia takut juga gitu. Jadi jangan dipikir ikut Yesus itu serba berani. Kadang-kadang takut ketika menghadapi kenyataan yang dia hadapi. Makanya dia perlu ditolong, kalau enggak ditolong dia hidup dalam ketakutan. Terus kemudian Petrus secara khusus dalam ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, pertanyaan apabila engkau itu berarti ini Tuhan Yesus atau bukan gitu. Jadi ada keraguan-raguan juga. Nah kalau orang sudah percaya Tuhan masih ragu-ragu, kalau nggak ditolong mau jadi apa dia? Nah makanya murid Yesus juga butuh pertolongan. Dan kemudian saudara dalam ayat 31 di situ melalui celaan Tuhan Yesus, Tuhan mencela, di situ terungkap. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ternyata murid Yesus walaupun sudah punya banyak pengalaman, ada juga yang kurang percaya. Ada juga yang bimbang. Makanya jangan ada orang merasa saya sudah kuat, sudah hebat, sudah sanggup, segalanya aman gitu. Kita masih butuh pertolongan Tuhan. Karena kadang-kadang ada gelombang yang kita tidak pikirkan. Kadang-kadang pandangan kita terhadap Yesus kabur karena dipikir Yesus adalah hantu. Jadi semua orang walaupun sudah dipanggil, walaupun sudah jadi murid Yesus, dia tetap membutuhkan pertolongan. Itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara Tuhan Yesus menolong kita sebagai murid-muridnya? Tentu Tuhan banyak cara. Tuhan itu tidak dibatasi dengan cara manusia. Bukan hanya 1000 cara, jutaan miliaran cara Tuhan menolong. Setiap orang ada yang sama, ada yang beda. Tetapi dari kisah yang kita baca ini tadi, saudara kalau kita lihat ayat 24, di situ Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Karena ini kasus gelombang itu di atas air. Tapi intinya Tuhan itu mau datang loh, saudara. Dan dia berjalan di atas air, dia menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala hal. Termasuk atas alam. Dia tidak bisa tenggelam dalam air. Jadi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mau hadir untuk menolong kita. Itu cara Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua, kan murid-murid takut dikira hantu. Dalam ayat 27 Tuhan Yesus katakan begini. Tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi Tuhan cara menolongnya, dia hadir, tetapi dia juga memberikan kata-kata yang sejuk. Bukan hanya mencela, menyalahkan. Tenanglah, aku ini, ada aku. Walaupun kamu ditimpa gelombang, ada aku yang berkuasa atas gelombang itu. Itu cara Tuhan yang kedua. Nah kalau kita lihat ayat 29, ini cara Tuhan yang ketiga. Petrus kan berpikir kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Dan ternyata Tuhan Yesus katakan berjalanlah. Intinya Tuhan menolong juga bisa dengan cara memberi pengalaman yang ajaib. Bagaimana mungkin Petrus bisa berjalan di atas air kalau bukan karena Tuhan? Itulah pengalaman yang ajaib. Dan ternyata Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus bisa berjalan itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi gelombang masalah dalam hidup kita, Tuhan bisa loh melalui masalah itu Tuhan memberikan pengalaman yang unik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang dialami oleh Petrus. Dan dalam ayat 31 kan di situ diceritakan ketika ada tiupan angin, tiba-tiba Petrus itu ya ngeri, takut, maka dia tenggelam gitu. Maka dia berteriak, Tuhan tolonglah aku tenggelam. Saudara, firman Tuhan mencatat dengan jelas ayat 31.
Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, kata-kata segera Yesus mengulur tangannya dan memegang dia, itu pertolongan Tuhan itu segera. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun murid-murid mengalami gelombang, ada badai, ada ketakutan, ada kebimbangan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Murid-murid tidak sampai tenggelam, dimakan badai, dimakan gelombang, tidak. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini yang perlu harus kita tahu. Kita ini sering ya pertolongan Tuhan cepat-cepat ya bagus saja. Tapi ada waktu Tuhan yang disebut dengan kairos. Kalau pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat. Makanya saudara sabar. Tunggu waktu Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti tidak boleh diragukan. Nah itu bagian yang kedua. Itu cara Tuhan menolong. Nah sekarang yang ketiga, apa tujuan Tuhan memberi pertolongan? Saudara, tentu Tuhan mempunyai tujuan. Kalau kita kembali ke ayat 22 sampai 24, saudara, intinya Tuhan itu mau supaya murid-murid sadar bahwa menjadi murid Yesus itu bukan berarti berjalan di jalan yang mulus. Jangan mimpi bahwa kita sudah hidup di surga atau di awan-awan yang tinggi. Kita masih hidup di bumi yang masih banyak masalah yang harus kita hadapi. Ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau ada masalah sedikit jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pendeta, gereja atau orang lain. Itu normal. Itu yang pertama. Jadi Tuhan menolong punya tujuan. Supaya kita sadar kita masih hidup, berarti kita masih ada masalah yang harus dihadapi. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 25 sampai 31, di situ Tuhan punya tujuan supaya kondisi iman murid-murid itu dikoreksi. Murid-murid memang sudah percaya, sudah ikut Tuhan, bahkan sudah menyaksikan mujizat-mujizat. Tetapi Tuhan Yesus katakan, "Hai, kamu orang yang kurang percaya gitu. Sudah percaya tapi kurang." Ketika menghadapi masalah itu imannya kurang. Itu dikoreksi oleh Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa iman Anda paling kuat gitu. Tuhan mengingatkan kalau kamu menghadapi masalah hati-hati loh, jangan sampai kurang imanmu. Itu tujuan yang kedua. Lalu kemudian saudara, ketika Tuhan memberi pertolongan, tentu Tuhan punya tujuan, Dia yang memanggil, Dia yang memerintahkan, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan sanggup melindungi orang yang disuruhnya, yang diutusnya, yang dipanggilnya, yang dijadikan murid. Ingat, walaupun ada gelombang besar, kuasa Tuhan kita jauh lebih besar. Kemudian, kata segera itu sangat jelas bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi saudara jangan merasa bahwa aduh kok lama banget ya. Itu perasaan Anda, padahal ada waktu Tuhan. Tuhan segera menolong. Dan yang terakhir saudara, apa tujuan Tuhan memberi pertolongan pada murid-muridnya? Dalam ayat 33 itu dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Bapak Ibu, selama ini mereka hanya jadi murid Yesus. Yesus sebagai guru. Sekarang ayat ini menceritakan murid-murid itu menyembah Yesus. Bapak Ibu, murid-murid ini latar belakangnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sejak kecil diajar tidak ada Allah lain selain Adonai, Yahweh, Tuhan, Allah. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Maka ketika murid-murid menyembah Yesus, mereka mengaku bahwa Yesus bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tetapi Dia Tuhan yang patut disembah. Berarti di situ murid-murid imannya diperdalam. Jadi melalui gelombang itu Bapak Ibu, tujuan akhirnya supaya murid-murid mengenal Tuhan. Imannya semakin diperdalam, bukan hanya Yesus sebagai penolong, bukan hanya Yesus sebagai juru selamat, tetapi Tuhan Yesus juga
Tuhan yang harus disembah. Makanya ketika sudah kita belajar tentang murid Yesus panjang lebar, inti seorang murid belajar. Belajar dan belajar. Dan melalui peristiwa-peristiwa itu, rupanya murid Yesus harus belajar. Ternyata walaupun ada gelombang yang besar, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan lebih besar dari gelombang yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, Kau tahu gelombang yang sedang kami hadapi. Kadang kami takut, kadang kami bimbang. Kami butuh Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Ajar kami memiliki iman yang teguh. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah diberikan jalan keluar. Dan kami selalu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan mengucapkan janji setia gereja orang beriman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kami, jemaat gereja orang beriman, harus setia untuk hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup dalam Kristus, hidup dalam firman, hidup sebagai orang Kristen yang dewasa, dan hidup yang berbuah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.